Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sulistiawati. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin berterima kasih banyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan untuk mendengar dan menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada akhir sesi nanti atau pada akhir video. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan kali ini memiliki judul pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku cyberbullying. Ya, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku cyberbullying ini ada 4. Yang pertama itu terkait pengguna sosial media, di mana Indonesia tercatat sebagai pengguna sosial media terbanyak pada urutan keempat di dunia menurut Worldstat pada tahun 2020. Yang kedua itu ada dukungan sosial teman sebaya karena merupakan kelompok individu dengan rentan umur yang sama atau tidak terlalu jauh. Yang ketiga itu adalah yang melatar belakangi itu adanya survei yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020 dengan judul Digital Civility Index atau DCI yang diikuti oleh 16.000 negara yang menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan pengguna terburuk se-Asia Tenggara, pengguna terburuk media sosial se-Asia Tenggara. Yang terakhir itu dukungan sosial teman sebaya ini bisa dijadikan sebagai dorongan untuk mendukung satu dengan yang lainnya di dalam lembaga pendidikan, dalam lembaga masyarakat, ataupun dalam lembaga yang lainnya. Terus kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terkait kajian pustaka. Pada pembahasan kali ini ada 3 pembahasan, yaitu definisi terkait dukungan sosial teman sebaya, terus definisi terkait perilaku cyberbullying, dan elaborasi dari kedua variabel tersebut. Yang pertama, definisi dari dukungan sosial teman sebaya yaitu di mana kelompok atau individu yang memiliki rentan atau usia yang sama atau rentan usia yang tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada definisi dari perilaku cyberbullying, di mana ini dilakukan oleh sekelompok atau individu yang melakukan kegiatan mengancam dengan cara mengirim pesan teks, dengan cara mengirim email, serta menyebarkan berita bohong yang dilakukan melalui media elektronik. Seperti itu. Terus ada elaborasi dari keduanya. Kedua variabel, di mana dukungan teman sebaya perlu menjadikan salah satu metode atau sarana dalam mengatasi perilaku cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, perilaku cyberbullying dapat diminimalisir atau ditekankan angkanya dengan adanya dukungan sosial yang diberikan oleh teman sebaya. Pada pembahasan selanjutnya masuk ke dalam pembahasan metode penelitian, di mana pembahasan ini ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama terkait identitas variabel dan sampling. Identitas variabel yang pertama ada 2, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu dukungan sosial teman sebaya, dan variabel terikat pada penelitian ini yaitu perilaku cyberbullying. Untuk variabel bebas, dukungan sosial teman sebaya pada penelitian ini menggunakan skala The Social Perception Scale atau SPS oleh Cortuna and Rochelle pada tahun 1987 yang dikembangkan oleh Modihotul Hasanah
pada tahun 2017. Yang pelaku cyberbullying, di mana pada penelitian kali ini menggunakan skala Cyberbullying Offending Scale atau COS oleh Pacin dan Hinduja pada tahun 2015 yang dikembangkan oleh Ilya Adista Pratiwi pada tahun 2020. Nah, masuk ke dalam pembahasan sampel. Sampel pada penelitian ini ada 3, yaitu terkait populasi, terkait sampel, terkait teknik pengambilan sampelnya. Yang pertama itu populasi, di mana usianya itu rentan usianya pada usia 18 sampai dengan 25 tahun dengan sampel pengguna sosial media laki-laki atau perempuan dan pernah melakukan cyberbullying. Untuk teknik pengambilan sampelnya ini dengan teknik preferencing sampling, di mana penelitian ini memiliki kriteria sendiri yang sudah tadi jelaskan sebelumnya. Dalam pembahasan terakhir yaitu pembahasan terkait hasil, di mana pada penelitian ini memiliki reliabilitas instrumen dengan alpha Coron Batch 0,731 pada skala The Social Perception Scale dan 0,835 pada skala Cyberbullying Offending Scale atau COS. Perhitungan statistik ini menggunakan analisa regresi untuk melihat pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku cyberbullying dengan nilai koefisien R 0,255 dan R square sebesar 0,065 atau memiliki kontribusi sebesar 6,5 dengan taraf signifikan sebesar 0,139 yang berarti di atas 0,05, berarti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku cyberbullying. Hal ini menunjukkan bahwasannya hipotesa nol atau hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan, kalimat, perbuatan, dan perilaku. Saya memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di akhir video. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.